Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Apa yang kau pikirkan di hari ini? Saudara, saya berdoa kiranya engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja, amin. Tentu dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Mari seperti biasa sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, kita bersyukur, bersukacita di hadirat-Nya, kita baca, dengar, dan renungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah, di dalam nama Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh sukacita, bersyukur buat kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Engkau yang telah menjaga dan memberkati, sehingga kami bisa melewati malam dan kami boleh bangun dengan kesehatan, kekuatan di hari ini, semata-mata anugerah-Mu yang begitu besar. Kami akan baca, dengar, renungkan firman-Mu sebelum kami beraktivitas. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita membaca di 1 Tawarik pasalnya yang ke-29 pada ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu, dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagi-Mu rumah bagi nama-Mu yang kudus adalah dari tangan-Mu sendiri, dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah menguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tunjukkan hati mereka kepadamu. Ayat 19, dan kepada Salomo anakku berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintah-Mu dan peringatan-Mu dan ketetapan-Mu, melakukan segala-galanya
dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Demikian di dalam 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Di ayatnya yang ke-12 dikatakan begini, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Demikian di ayatnya yang ke-12 di 1 Tawarik 29. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Daud adalah seorang raja Israel yang besar dan diberkati Tuhan secara luar biasa. Selain memiliki kekayaan yang melimpah, Daud juga punya angkatan bersenjata atau prajurit-prajurit yang kuat. Secara duniawi, Daud punya alasan untuk membanggakan diri karena dia punya segalanya. Tapi hal itu tidak Daud lakukan karena Daud sadar bahwa semua yang dimiliki adalah datangnya dari Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, jika Tuhan tidak turut bekerja, Daud bukanlah siapa-siapa dan tidak akan sampai sejauh itu. Jadi Daud sangat menyadari bahwa semuanya itu karena campur tangan Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, dan jika Tuhan tidak turut bekerja, tentu saja Daud bukanlah siapa-siapa dan tidak akan sampai sejauh itu. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, berkat yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan. Amin. Jadi Tuhan adalah pemilik, sedangkan kita hanya dipercaya untuk mengelolanya. Kita ini hanya sebagai pengelola. Amin. Ya, seperti tukang parkir. Saudara, dia punya banyak mobil dengan berbagai merek. Tapi dia tidak pernah sombong. Sebab dia tahu itu hanya titipan. Dan dia hanya pengelola parkir. Daud mengakui dengan jujur. Kalau kita lihat di 1 Tawarik 29 pada ayatnya yang ke-11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan sangat membenci kesombongan. Tuhan tidak suka dengan orang yang suka membanggakan diri atau bermegah atas diri sendiri. Betapapun megah, besar dan hebat, kuat, pintar dan populernya seseorang, bila kesombongan atau kemegahan terhadap diri sendiri mulai merajai diri, dengar baik, Tuhan akan menurunkan dan merendahkan dia. Di akhir zaman ini, roh kesombongan melanda manusia secara merajalela. Tapi tidak banyak orang menyadari hal ini. Ketika karir, studi, bisnis atau pelayanan mulai sukses, dada mulai dibusungkan. Yang awalnya penuh dengan kerendahan hati, tetapi setelah memiliki segala-galanya menjadi seperti alien begitu ya. Nah saudara, dengar baik, saat kesombongan mulai merajai hidup seseorang, ia pun menjadi lupa kepada Tuhan Sang Pemberi.
kita menganggap semua yang telah kita raih adalah buah dari jerih payah sendiri. Itu kalau orang mulai terkontaminasi dengan roh kesombongan. Dia tidak akan pernah lagi menyadari bahwa semua karena anugerah Tuhan. Tetapi dia menganggap semua itu dia raih karena kekuatan, karena kehebatannya, karena jerih lelahnya sendiri. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, walaupun Raja Daud punya segalanya, dia tetap mengakui bahwa segala sesuatu datangnya dari Tuhan dan milik Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali menyombongkan diri. Ada tertulis di dalam Obadja pasal 1 ayat 4. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jangan sekali-kali memegahkan diri. Amin. Karena semuanya itu datangnya dari Tuhan. Kita lahir tidak bawa apa-apa. Kita lahir gigi pun tidak kita bawa. Iya kan? Kita telanjang. Dan karena itu kalau saat ini kita memiliki ini dan itu, sadarlah bahwa semuanya itu karena Tuhan. Maka harus kita kembalikan untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kiranya hari ini kita meraih sukses, meraih keberuntungan, ada target yang kita capai, omset penjualan meningkat, tetapi sadarlah itu bukan jerih lelah kita, tapi semua karena pemberian Allah. Jadi ingat, kita bukan pemilik, tetapi pengelola. Semuanya berasal dari Tuhan. Hidup kita pun dari Tuhan. Amin. Dan sewaktu-waktu dia bisa ambil hidup kita. Tapi kalau kita ada sampai hari ini, mari kita kelola hidup ini dengan baik. Kalau engkau mau dipercayakan sesuatu yang lebih, ingat bahwa engkau hanya pengelola. Sekali lagi, hanya pengelola, bukan pemilik. Sebab semuanya nanti engkau akan tinggalkan. Amin. Kiranya hari ini kita penuh dengan sukacita, berlimpah kasih karunia. Amin. Penuh damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan supaya kami tidak menyombongkan diri. Karena kami sadar bahwa semua yang kami punya itu pemberian dari Tuhan. Maka Tuhan tambah-tambahkan ketika kami pakai itu untuk menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memagari mereka dengan pasukan malaikat surga. Dan kemana setiap kami melangkah tidak celaka, tapi kami meraih janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang